Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Kurniawan, NIM A1C3175051. Saya di sini akan membawakan materi fisika dalam bidang kesehatan, yang mana pada kali ini saya mengambil materi penggunaan unsur radioaktif dalam bidang kesehatan, radiodiagnostik, radioterapi, dan PET. Langsung saja kita ke agenda kita pada video kali ini, yaitu yang pertama pengertian radioaktif, yang kedua sejarah penemuan sinar radioaktif, yang ketiga sinar radioaktif, yang keempat unsur radioaktif dalam kesehatan, yang kelima efek samping dalam radioaktif. Yang pertama pengertian radioaktif. Radioaktif adalah reaksi nuklir yang ada terjadi secara spontan ataupun buatan. Reaksi nuklir spontan terjadi pada inti-inti atom yang tidak stabil. Zat yang mengandung inti tidak stabil ini disebut adalah zat radioaktif. Kita telah mengetahui bahwa atom terdiri atas inti atom dan elektron-elektron yang berbeda mengitarinya. Reaksi kimia biasa seperti reaksi pembakaran dan penggaraman hanya menyangkut perubahan pada kulit atom, terutama elektron pada kulit luar, sedangkan inti atom tidak berubah. Reaksi yang menyangkut perubahan pada inti disebut reaksi inti atau reaksi nuklir. Nah, reaksi nuklir ini yang disebut zat radioaktif. Yang kedua, sejarah penemuan zat radioaktif. Zat radioaktif yang pertama ditemukan adalah uranium pada tahun 1989. Marie Curie bersama dengan suaminya, Curie menemukan dua unsur lain dari batuan uranium yang jauh lebih aktif dari uranium. Kedua unsur itu mereka namakan masing-masing polonium berdasarkan nama Polonia, negara asal dari Marie Curie, dan radium berasal dari kata Latin yaitu radier yang berarti bersinar. Ternyata banyak unsur yang secara alami bersifat radioaktif. Semua isotop yang bernomor atom di atas 83 itu bersifat radioaktif. Unsur yang bernomor atom 83 atau kurang mempunyai isotop yang stabil, kecuali magnesium dan promesium. Isotop yang bersifat radioaktif disebut isotop radioaktif atau radioisotop. Sedangkan isotop yang tidak radioaktif disebut isotop stabil. Radioisotop dapat juga dibuat dari isotop stabil. Jadi, di samping radioisotop alami juga ada radioisotop buatan. Yang ketiga, sinar radioaktif. Sinar radioaktif terdiri dari 3, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Pada tahun 1903, Ernest Rutherford mengemukakan bahwa radiasi yang dipancarkan zat radioaktif dapat dibedakan atas 2 jenis berdasarkan muatannya. Radiasi yang bersifat positif dinamai sinar alfa, yang bermuatan negatif diberi nama sinar beta. Selanjutnya, Paul U. Villard menemukan jenis sinar yang ketiga yang tidak bermuatan dan diberi nama sinar gamma. Sinar alfa sendiri merupakan radiasi partikel yang bermuatan positif karena memiliki massa yang besar. Daya tembus sinar alfa paling lemah di antara sinar-sinar radioaktif. Yang kedua adalah sinar beta. Sinar beta merupakan partikel bermuatan negatif karena sangat kecil. Partikel beta dianggap tidak bermassa sehingga dinyatakan dengan notasi saja. Sedangkan sinar gamma adalah radio elektromagnetik berenergi tinggi, tidak bermuatan dan juga tidak bermassa.
Selanjutnya, unsur radioaktif dalam bidang kesehatan. Radioisotop telah banyak digunakan dalam bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Bidang kesehatan merupakan bidang terbesar yang menggunakan senyawa bertanda radioaktif. Hampir 80% dari penggunaan zat radioaktif terletak pada bidang ini. Dengan adanya zat radioaktif, kita dapat menyelidiki dan mempelajari proses fisiologi, biokimia, patologi, dan farmakologi berbagai macam obat. Penggunaan isotop radioaktif dalam kedokteran telah dimulai pada tahun 1901 oleh Henry Danlos yang merupakan radium untuk pengobatan penyakit TBC pada kulit. Radioisotop adalah isotop yang unsur radioaktifnya memancarkan sinar radioaktif. Isotop itu tersebut suatu unsur baik yang stabil maupun radioaktif yang memiliki sifat kimia yang sama. Selanjutnya, radiodiagnostik. Sebelum masuk ke radiodiagnostik, dalam bidang radiologi, zat radioaktif digunakan dalam radiodiagnostik dan radioterapi. Yang pertama kita bahas radiodiagnostik. Radiodiagnostik adalah kegiatan penunjang diagnostik menggunakan perangkat radiasi, sinar pengion, sinar X untuk melihat fungsi tubuh secara anatomi. Ahli dalam bidang ini dikenal sebagai radiolog. Salah satu contohnya adalah radiodiagnostik adalah ronsen. Radiodiagnostik dilakukan sebelum melakukan radioterapi. Prinsip dasar menggunakan penunjang diagnostik di bidang radiologi adalah penggunaan pesawat radiologi sebagai sumber tertutup dengan energi yang besar untuk menghasilkan sinar X yang mengenai tubuh pasien. Transmisi radiasi yang mengenai tubuh tersebut bergantung dari kepadatan organ yang dilaluinya. Makin padat akan memberikan gambaran putih. Hal ini juga dapat ditimbulkan dengan pemberian kontras bubur barium pada pemeriksaan traktus intestinal, juga pada pemeriksaan traktus uranius. Sedangkan sebaliknya akan memberikan warna hitam Penggunaan warna ini harus menggunakan syarat yang cukup ketat karena sifat alergik yang mungkin timbul pada diri pasien, sehingga diperlukan uji alergi dan juga ada kontraindikasi tertentu yang dipersyaratkan pada diagnostik menggunakan kontras. Hasil pencitraan dalam bentuk gambar anatomi. Yang kedua itu adalah radioterapi. Radioterapi adalah tindakan medis menggunakan radiasi pengion untuk mematikan sel kanker sebanyak mungkin dengan kerusakan pada sel normal sekecil mungkin. Tindakan terapi ini menggunakan sumber radiasi tertutup pemancar radiasi gamma atau pesawat sinar X dan berkas elektron. Selanjutnya, PET merupakan salah satu hasil di garis depan pengembangan radioisotop untuk dunia kedokteran. PET adalah metode visualisasi fungsi tubuh menggunakan radioisotop pemancar positron. Yang diperoleh adalah citra yang menggambarkan fungsi organ tubuh. Kelainan dan ketidaknormalan fungsi atau metabolisme di dalam tubuh dapat diketahui dengan metode pencitraan ini. Selanjutnya yang terakhir adalah efek samping unsur radioaktif dalam bidang kesehatan. Banyak sekali efek samping dari penggunaan unsur radioaktif dalam tubuh manusia.
Di antaranya yaitu adalah darah dan sumsum tulang merah. Darah putih merupakan komponen seluler darah yang tercepat mengalami perubahan akibat radiasi. Efek pada jaringan ini berupa penurunan jumlah sel. Yang kedua, saluran pencernaan makanan. Kerusakan pada saluran pencernaan makanan memberikan gejala mual, muntah, gangguan pencernaan, dan penyerapan makanan serta diare. Kemudian dapat timbul karena dehidrasi akibat muntah dan diare yang parah. Efek stokastik yang dapat timbul berupa kanker pada epitel saluran pencernaan. Yang ketiga, efek organ reproduksi. Efek somatik non-stokastik pada organ reproduksi adalah sterilitas. Sedangkan efek genetik terjadi karena mutasi gen atau kromosom pada sel kelamin. Yang keempat, sistem saraf. Sistem saraf termasuk tahan radiasi. Kematian karena kerusakan sistem saraf terjadi pada dosis puluhan seper. Yang kelima, mata. Lensa mata peka terhadap radiasi. Katarak merupakan efek somatik non-stokastik yang masa tenangnya lama, bisa bertahun-tahun. Baiklah, terima kasih. Itulah presentasi dari materi saya. Kalau kurang mohon dimaafkan.